Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nazida Ablaja, NIM 2120738 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Oke, kali ini saya mau bertanya, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang surat menyurat? Atau kalian sudah pernah menulis surat untuk teman kalian? Atau kalian pernah membaca surat dari sekolah kalian atau lembaga lain? Oke, setelah ini kita akan membahas materi tentang surat menyurat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Mari kita simak pembelajaran kali ini dengan seksama. Yang pertama ada pengertian surat. Surat adalah salah satu alat komunikasi tertulis berasal dari salah satu pihak yang ditunjukkan kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan informasi. Kemudian ada pengertian surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Sedangkan surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu. Selanjutnya ada fungsi surat pribadi, yang mana terdapat 3 fungsi dari surat pribadi. Yang pertama, untuk keperluan pribadi, yang kedua untuk menanyakan kabar, yang ketiga tujuan untuk berkomunikasi dengan pribadi yang lain. Selanjutnya, pada surat resmi juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat pemberian izin atau surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang ketiga, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Selanjutnya, ada perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, pada sifat. Sifat surat pribadi yaitu tidak resmi. Sedangkan surat resmi bersifat formal atau resmi. Yang kedua ada bahasa. Bahasa untuk surat pribadi tidak formal atau tidak baku. Sedangkan untuk surat resmi bahasanya baku. Kemudian ada isi. Isi untuk surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Kemudian untuk surat resmi berisi berupa permintaan, undangan, pemberitahuan, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang struktur surat pribadi beserta contohnya pada gambar berikut ini. Di situ tertulis yang pertama untuk struktur surat pribadi yaitu tanggal dan tempat surat, yaitu ditandakan pada Yogyakarta 11 April 2011. Yang kedua, struktur surat pribadi yaitu tujuan surat, yaitu yang ditandakan pada Jumpa Sahabatku Manda di kota Hujan. Kemudian ada salam pembuka, yaitu yang ditandakan dengan perkataan sapaan yaitu Hai Manda. Kemudian ada pembuka surat sebagai berikut. Kemudian ada isi surat yang berisi tentang curahan hati seorang pengirim surat kepada temannya. Yang kemudian ada penutup surat, yaitu berisi tentang doa pengirim surat kepada orang yang ditujukan. Kemudian ada salam penutup, dan kemudian yang terakhir ada nama pengirim surat.
Oke, selanjutnya ada struktur surat resmi beserta contohnya yang dapat kita lihat di samping ini. Struktur surat resmi yang pertama ada kepala surat, yang biasa disebut dengan kop surat, yang terletak pada sisi bagian atas surat yang berlogo. Kemudian ada nama yayasan dan alamat, kemudian website. Kemudian yang kedua ada tanggal surat yang di bawah kop. Tanggal surat atau tanggal pembuatan surat. Yang ketiga ada nomor surat. Biasa ditandakan dengan urutan surat-surat untuk surat lembaga. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima ada perihal. Yang keenam ada alamat yang ditujukan untuk siapa, untuk lembaga mana atau instansi mana surat ini ditujukan. Kemudian terdapat salam pembuka yang kemudian disusul dengan isi surat, kemudian penutup yang disusul dengan salam penutup. Yang kemudian alamat yang ditujukan untuk siapa, untuk lembaga mana atau instansi mana surat ini ditujukan. Kemudian terdapat salam pembuka yang kemudian disusul dengan isi surat, kemudian penutup yang disusul dengan salam penutup. Yang kemudian pada bagian bawah ada nama, jabatan, dan tanda tangan orang atau lembaga yang menuliskan surat tersebut. Kemudian yang terakhir ada tembusan, yakni surat ini ditujukan untuk lembaga mana saja atau instansi mana saja, kemudian akan dikirimkan ke lembaga tersebut atau instansi tersebut. Baiklah, demikian pembelajaran tentang materi surat resmi dan surat pribadi. Apakah kalian sudah memahami tentang surat pribadi dan surat resmi? Saya harap kalian sudah memahami tentang materi kali ini. Jadi, kalian bisa membuat surat pribadi yang ditujukan untuk sahabat kalian atau teman sebaya kalian. Kemudian, dapat juga membuat contoh surat resmi untuk lembaga sekolah kalian atau lembaga yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.